Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak tahun 2025. Rakor tersebut dipimpin Wakil Bupati Rokan Hilir, Johnny Charles. Untuk mengevaluasi pencapaian dan penyusunan strategi serta memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rokan Hilir mengadakan rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak tahun 2025. Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Johnny Charles, di salah satu hotel di Pagan Api yang diikuti oleh sejumlah kepala OPD yang tergabung dalam gugus tugas KLA dan para camat. Dalam rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi Riau Fariza, Kepala Baperida Rohil Beni Hartedi, perwakilan Polri serta sejumlah narasumber lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rokan Hilir menyebut kegiatan rakor ini bertujuan untuk membahas capaian indikator Kabupaten Layak Anak Rokan Hilir serta mengidentifikasi kekurangan dan merencanakan langkah perbaikan untuk meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak Rokan Hilir dari tingkat pertama berjenjang ke tingkat selanjutnya. Saat ini pemerintah daerah Rokan Hilir butuh kerja tim dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi, sehingga kabupaten ini layak disebut Kabupaten Layak Anak. Untuk itu dengan kegiatan rakor ini, Wakil Bupati berharap kedepannya bisa menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan antar instansi dan pemangku kepentingan. Banyak hal yang mau dibahas sebenarnya, bagaimana untuk meningkatkan Kabupaten Rokan Hilir ini dari tingkat pertama naik ke tingkat selanjutnya ke Madya ya. Ini harapan kita, tapi harus banyak PR kita yang perlu kita selesaikan. Tadi dari narasumber sudah kita dengarkan, apalagi dari Bu Fariza yang turun ke Kabupaten Rokan Hilir memaparkan apa yang harus kita lakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Ini butuh kerja tim, nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa kita serahkan kepada Bu Cici sendiri. Ini harus semua stakeholder terlibat untuk bisa merubah Kabupaten Rokan Hilir ini menjadi kelas yang layak untuk disebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Kepala DP2KB P3A Rokan Hilir, Cici Sulastri, menambahkan untuk menjadikan Rokan Hilir menjadi Kabupaten Layak Anak ada 5 klaster hak anak yang akan menjadi perhatian. Kelima klaster hak anak tersebut adalah hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ya itu tadilah apa yang disampaikan oleh Pak Wabub, kita kerja tim, mungkin ada beberapa klaster gitu ya, ada 5 klaster gitu, satu kelembagaan. Jadi ini salah satu tidak lanjut dari kelembagaan itu sendiri gitu. Ya ke depan kita akan susun seperti rencana aksi daerah yang akan kita lakukan gitu. Dan ini nanti kembali lagi kita akan lakukan diskusi, mungkin rapat selanjutnya untuk membahas setiap klaster itu ya. Tadi kan sudah dipaparkan juga dari narasumber dari klaster mana saja yang itu yang lemah gitu. Jadi mungkin itu yang akan menjadi PR bersama nanti dengan OPD-OPD terkait yang masuk di dalam tim gugus tugas. Adalah bagaimana pertama komitmen. Kita udah tahu tadi komitmen kepala daerah Pak Wabub dan OPD terkait dan juga stakeholder. Yang kedua, bagaimana pembangunan itu berhasil, salah satunya adalah peran dari bapak-bapak media massa mempromosikan dan melakukan salah satu upaya pencegahan. Apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu promosinya adalah bapak-bapak media sosial, ya kan? Nah itu. Yang ketiga, bahwa kita semua, baik itu dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, ya tentunya nanti akan bermuara ke kabupaten kota, langsung bermuara ke provinsi. Jadi peran dari bapak-bapak semua, ya kan, peran dari media massa itu sangat kami inginkan untuk mempromosikan dan melakukan pencegahan. Nah, jadi peran bapak-bapak jangan hanya nanti bisa melakukan ini, tapi bagaimana mensosialisasikan upaya pencegahan, apa yang sudah kami sampaikan, apa yang Pak Wabub akan lakukan, itu akan bisa sampai menyasar dan tentunya bahwa
KLA ini adalah bagaimana melakukan pemenuhan hak anak dan melakukan perlindungan khusus anak. Jadi pemenuhan hak anak tadi tergambar di dalam klaster 1, 2, 3, dan 4. Untuk klaster perlindungan khusus anak itu merupakan tugas dan fungsi dari penegakan hukum dan penindakan hukum. Ini peran bapak-bapak dari para penegak hukum. Bupati juga menginginkan seluruh stakeholder yang terlibat harus menguatkan koordinasi untuk pencapaian hasil yang maksimal. Dari Rokan Hilir, Julius dan Putra Ziko melaporkan.